Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas tentang uji hipotesis untuk Chi-square, dimana untuk uji Chi-square ini merupakan salah satu uji non-parametrik, dimana untuk uji kenormalannya tidak terpenuhi. Di sini ada tabel yang bisa teman-teman perhatikan. Untuk uji statistik yang digunakan, ada yang kita menggunakan variabelnya, ada dua variabel 1 dan variabel 2. Jika variabel satunya datanya kategorik, variabel 2-nya kategorik, maka uji yang digunakan adalah uji K-kuadrat Fisher. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi jika untuk datanya kategorik, kemudian variabel 2-nya numerik, maka uji digunakan adalah uji T atau uji ANOVA. Kemudian jika kedua-duanya variabel menggunakan data numerik, maka uji yang digunakan adalah uji korelasi regresi. Nah, di sini untuk data kategorik di sini bisa ada dua, bisa nominal atau ordinal. Baik, kita masuk ke uji uji Fisher atau uji Chi-square-nya. Di sini kita bisa lihat contohnya, apakah ada perbedaan proporsi hipertensi pada populasi perokok dan populasi bukan perokok. Sini kita akan yang kedua, apakah ada perbedaan proporsi anemia pada ibu dengan sosial ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, jika sudah melakukan pengambilan data di lapangan, maka teman-teman dapat menyusun data tersebut dalam bentuk suatu tabel atau tabel kontingensi. Oke, di sini uji Chi-square tujuannya digunakannya adalah yang pertama adalah untuk mengukur atau menentukan ada tidaknya hubungan atau asosiasi antara dua variabel, apakah atau test of independence. Jadi dia akan melihat hubungan antara dua variabel ini ada atau tidak. Yang kedua, apakah suatu kelompok itu terdistribusi homogen dengan subkelompok lainnya. Kemudian, apakah ada kesesuaian antara pengamatan dengan parameter tertentu. Syarat dilakukannya uji Chi-square yang pertama adalah jelas jenis datanya adalah kategorik, di mana kategorik di sini bisa dia ordinal, bisa dia nominal. Kemudian sampelnya independen. Berikutnya adalah jelas dia merupakan data non-parametrik, maka distribusinya tidak normal. Oke, untuk penggunaan Chi-square itu ada beberapa pendapat atau beberapa uji. Yang pertama adalah uji continuity correction, di mana untuk uji continuity correction ini kita akan melihat syaratnya adalah menggunakan tabel 2x2. Kita akan melihat antara variabel itu kategoriknya bagaimana. Jika dia kategoriknya tabel antara dua variabelnya itu 2x2, maka dan tidak ada nilai frekuensi harapannya kurang dari 5, maka pada saat output SPSS-nya kita menggunakan continuity correction. Kemudian yang kedua adalah Fisher exact test. Nah, Fisher exact test ini syaratnya dia hampir sama dengan continuity correction, hanya saja untuk Fisher exact test ini dia memiliki syarat, salah satunya adalah sampelnya kurang dari sama dengan 20. Jadi untuk sampel yang kurang dari sama dengan 20, maka outputnya nanti kita melihat adalah uji Fisher dengan catatan dia tabelnya 2x2. Kemudian ada uji persen Chi-square atau Leghout. Nah, di sini berbeda. Kalau persen Chi-square atau Leghout ini tabelnya adalah jika dia lebih dari 2x2. Misalnya 3x2 atau 3x3 dengan syaratan tidak ada frekuensi harapan yang kurang dari 1, kemudian nilai frekuensinya kurang dari 5, maksimal 20%. Kemudian apabila kedua persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka penggabungan kategorik perlu dilakukan sehingga diperoleh nilai harapan yang berharga besar.
Nah, di sini ada contoh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana dia akan mengukur apakah ada hubungan kebiasaan merokok dengan berat badan lahir rendah. Jadi kebiasaan ibu merokok dengan berat badan lahir rendah. Nah, di sini untuk merokok itu ada kategorinya. Datanya sudah diambil ke lapangan. Untuk merokok ada kategori iya dan tidak. Jadi ada ibu yang merokok, ada yang ibu yang tidak merokok. Kemudian berat badan lahir rendah, ada yang berat bayi lahirnya tidak rendah. Kemudian berat bayi lahirnya mengalami rendah. Di sini respondennya ada sebanyak 189. Di sini banyaknya data. Kita perhatikan untuk ibu yang tidak merokok sebanyak 86 tidak mengalami berat bayi lahir rendah. Kemudian sebanyak 29 mengalami berat bayi lahir rendah. Kemudian untuk yang merokok tidak mengalami berat bayi lahir rendah sebanyak 44. Kemudian mengalami berat bayi lahir rendah itu sebanyak 30. Nah, data ini kita masukkan ke SPSS ya, dimana kita harus melakukan langkah-langkah untuk sebelum melakukan ke SPSS. Di sini langkah pertama adalah pastinya kita menentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis itu ada dua, ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu adalah ada hubungan ibu merokok dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Kemudian hipotesis alternatif tidak ada hubungan merokok dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Langkah kedua adalah menentukan kaidah keputusan atau keputusan nilai alfanya. Nah, di sini dia ada dua. Yang di layar ini adalah jika teman-teman menggunakan dengan uji menggunakan Excel. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan Excel, yang kita perhatikan itu adalah membandingkan antara nilai Cihitung dengan Citable. Nah, jika Cihitung dia dinyatakan H0 diterima jika Cihitungnya kurang dari Citable. Kemudian H0-nya ditolak jika Cihitungnya lebih dari Citable. Tapi jika teman-teman menggunakan SPSS, jika teman-teman menggunakan SPSS, kita tidak menggunakan Citable, tapi kita menggunakan alpha koefisien alpha, dimana koefisien alfanya kita menggunakan adalah 0,05. Jadi untuk membaca Citable ini, jika teman-teman menggunakan alfanya 0,05, bisa kita perhatikan ini adalah 0,05, dimana dia akan berpengaruh antara derajat bebasnya. Berarti tadi ada 2, barisnya bebasnya ada 2, ikatnya ada 2, berarti 2 kurang 1 itu 1. Kemudian di sini 2 kurang 1 itu 1, 1 kali 1 adalah 1, maka kita akan melihat nilai Citable-nya pada DF-nya 1 dengan alfanya 0,05. Artinya Citable-nya sebesar 3,84. Tapi karena kita tidak menggunakan Excel, menggunakan SPSS, maka yang kita perhatikan bukan nilai 3,84-nya, melainkan nilai alfanya yaitu 0,05. Oke, kita akan masuk ke SPSS. Di sini sudah ada datanya. Oke. Di sini ada dua variabel X dan Y, di mana X ini adalah untuk kategori merokok atau variabel merokok. Kemudian untuk variabel Y ini adalah untuk berat badan bayi lahir rendah. Nah, di sini tadi merokok ada dua opsinya, ada ya dan tidak. Nah, kita harus mengisi dulu di value di sini. Misalkan 1 untuk kategori labelnya adalah merokok.
kemudian kita add, kemudian 2 untuk pilihan tidak merokok. Oke. Nah, kalau kategori teman-teman ada 3, berarti tambahkan lagi di sini ada 3. Kemudian oke. Kemudian untuk berat bayi lahir rendah itu juga ada 2, ada iya dan ada tidak. Kita beri simbol, satunya iya, kemudian 2-nya tidak. Oke, kalau teman-teman ada 3, berarti disebutkan di sini ditambah lagi 3. Oke, karena kita di sini ada 2, berarti di sini oke. Nah, disinilah yang menyatakan kalau dia menggunakan tabel 2x2, di mana variabel bebasnya ada 2 untuk kategorinya, variabel terikatnya juga ada 2 untuk kategorinya. Oke, kemudian data tadi kita masukkan ke data view. Ya, kita masukkan ke data view. Di sini data sudah masuk, artinya untuk yang merokok dengan yang mengalami berat badan bayi lahir rendah itu sebesar 86. Kemudian yang merokok dengan tidak mengalami berat badan bayi lahir rendah itu sebanyak 29. Kemudian yang tidak merokok dengan berat badan lahir rendah 44. Kemudian untuk tidak merokok dengan tidak mengalami berat bayi lahir rendah 30. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita masukkan, data-data dari lapangan kita kumpulkan, maka seperti ini. Langkahnya adalah kita klik analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian kita pilih cross table. Oke, akan muncul di sini ada 2, ada row, ada column. Nah, untuk row di sini kita akan mengisi jika datanya itu adalah untuk data variabel bebas. Variabel bebas kita tadi adalah berat bayi lahir rendah, maka kita masukkan ke sini. Kemudian variabel terikatnya kita adalah merokok, maka kita masukkan ke columns. Kemudian kita klik statistik. Kemudian kita centang di sini adalah chi-square. Kemudian di sini rise. Continue. Kemudian kita klik lagi cell. Kita centang di sini expected. Kemudian di sini ada row, ada column. Kita akan melihat persentasenya apakah dimasukkan ke dalam bentuk row atau dimasukkan ke dalam bentuk column. Oke, kita pilih aja row. Kemudian continue. Lanjut, oke. Nah, di sini akan muncul 4 tabel. Di sini ada cash processing summary, kemudian ada cross tabulasi, kemudian ada tabel chi-square, ada risk estimate. Oke. Kita perhatikan untuk tabel yang pertama itu adalah cash processing summary, di mana dari 189 itu 100%-nya adalah valid. Kemudian untuk missingnya itu 0, jadi tidak ada data yang missing. Kemudian kita berikutnya kita perhatikan nilai chi-square-nya, ya. Untuk nilai chi-square-nya di sini adalah kita perhatikan. Nah, di sini chi-square pada tabel chi-square pada bagian bawah. Nah, di sini menyatakan bahwa ada 0%, di mana nilai frekuensi harapannya kurang dari 5. Artinya pada saat tadi data kita adalah tabel 2x2 dan ternyata frekuensi harapannya itu adalah ada 0 yang menyatakan kurang dari 5, maka kita akan memperhatikan nilai continuity correction, yaitu sebesar 0,40. Oke, di sini bisa kita beri tanda
untuk continuity correctionnya. Oke, kemudian tadi ada cross tabulation. Nah, nilai untuk cross tabulation ini kita akan memperhatikan pada saat berat badan lahir rendah untuk kategori ya, nilai expected count-nya itu adalah sebesar 79,1. Di sini kita bisa lakukan tanda di sini supaya fokus kita adalah di sini, gitu ya. Untuk tabel cross tabulation. Oke, nah pada saat kita memperhatikan di cross tabulation, maka kita bisa fokus ke data chi-square-nya kita. Nah, chi-square-nya kita di sini adalah sebesar 0,040. Oke, kemudian ada risk estimate. Risk estimate ini adalah untuk mencari nilai OR. Untuk kelanjutannya, maka kita perhatikan di sini ada sebesar 2. Ada 2 kali untuk odds ratio untuk berat badan lahir, berat bayi lahir rendah. Di sini menggunakan 2 kali dari datanya. Oke. Nah, jadi dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa ada langkah berikutnya adalah membuat keputusan. Keputusannya adalah jika nilai sig-nya diperoleh kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dia ada hubungan atau H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka sebaliknya, yaitu tidak ada hubungan ya. Oke. Tidak ada hubungan atau HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Jadi kebalikan ya. Pada saat dia ada hubungan berarti H0-nya diterima. Kita lihat lagi ke hipotesisnya yang di awal tadi. Kemudian pada saat hasil output tadi menunjukkan nilai sig-nya adalah sebesar 0,040. Artinya nilai sig ini kurang dari 0,05. Nah, sehingga menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara kebiasaan merokok dengan berat bayi lahir rendah. Oke, itu adalah langkah-langkah untuk melakukan uji chi-square, di mana uji chi-square-nya kita perhatikan adalah pada continuity. Oke. Kemudian ada uji chi-square-nya dengan uji Fisher. Dia sama, tabelnya 2x2. Hanya saja kita perhatikan nanti pada di data di awal banyaknya respondennya 189, artinya banyaknya data tersebut besar, makanya menggunakan uji continuity. Berikutnya adalah uji Fisher, tabelnya sama 2x2. Di sini ada sebuah kasus. Kasusnya adalah seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk menguji apakah proporsi siswa mengikuti les privat lebih banyak yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti les privat. Sehingga diambil sampelnya sebanyak 15. Di mana 6 dari 6 yang lulus ternyata 5 yang mengikuti tes privat. Kemudian 9 yang tidak lulus ternyata 7 yang tidak ikut tes privat. Nah, di sini dia memberikan clue kalau alfanya menggunakan 5% atau 0,05. Di sini kita akan melihat perbandingan apakah ada hubungannya antara lulusnya siswa di sebuah perguruan, lulusnya siswa itu berpengaruh dengan les privat yang diikutinya. Oke, di sini adalah datanya. Pertanyaannya pada penelitian sini, apakah proporsi siswa mengikuti les privat lebih banyak yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti les privat? Nah, di sini ada datanya.
banyaknya adalah 15, di mana lulus ujian dengan kategorinya lulus, dia mengikuti 5 mengikuti les privat, 1 yang tidak. Untuk kategori hasil ujian tidak lulus, dia untuk les privatnya ada mengikuti ada 2, yang tidaknya ada 7. Jadi di sini kita perhatikan dia ada 2 variabel, yaitu hasil ujian dengan les privat. Di sini untuk hasil ujian ada 2 kategori, lulus dan tidak. Artinya untuk les privat ada 2 juga. Ada yang mengikuti les privat, ada yang tidak mengikuti les privat. Dari 2 variabel ini berarti dia menggunakan tabel 2 kali 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada datanya. Kita tunggu, kita coba buka untuk data SPSS-nya. Oke, di sini ada datanya sudah terbuka. Datanya sudah saya masukkan. Nah, di sini dia akan melihat pengaruh antara hubungan antara les privat dengan hasil ujian. Berarti di sini kita masukkan dia sebagai X, dan di sini dia sebagai tadi nilai adalah ini les privat. Kita beri nama les privat. Kemudian ini adalah Y sebagai hasil ujian. Oke. Nah, di sini hasil ujian sama seperti yang sebelumnya. Hasil ujian ada 2 kategori, lulus dan tidak lulus. Kemudian untuk les privat ada 2 kategori, juga iya dan tidak. Kemudian perhatikan untuk measure-nya, karena dia merupakan data kategorik, kita bisa memasukkannya. Kita harus perhatikan apakah dia data nominal atau ordinal. Oke, kita lanjut, kita buka data view-nya. Datanya sudah kita kopikan. Langkahnya sama, analyze, description, kemudian cross table. Kita masukkan les privat itu untuk ke kolom karena dia merupakan variabel terikat. Ujian ke row karena dia variabel bebas. Kemudian statistik, kita klik chi-square dan risk. Kita akan melihat estimate-nya nanti seperti apa, berapa besar peluangnya. Kemudian shell, expected, kemudian row, continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Bisa teman-teman perhatikan. Output di sini ada 4 tabel sama dengan yang tadi. Dimana yang pertama adalah cash processing summary, kemudian cross tabulation, kemudian chi-square, kemudian ada risk estimate, estimasi peluangnya gitu ya. Oke, di sini kita perhatikan cash processingnya, data yang valid adalah 15 ya, dimana semuanya itu 100%-nya ada valid. Kemudian missingnya itu adalah 0. Kemudian sama dengan yang tadi, cross tabulation yang kita perhatikan adalah nilai expected count-nya sebesar 2,8, dan 3,2. Kemudian untuk yang tidak lulus, nilai expected count-nya ada 4,2 dan 4,8. Kita perhatikan ya chi-square testnya. Nah, lihat, teman-teman bisa melihat di sini 4 sel atas 100% mempunyai nilai expect yang kurang dari 5. Nah, di sini bisa kita perhatikan kalau tabelnya itu 2 kali 2. Tabelnya 2 kali 2 itu sudah memenuhi 2 pilihan, apakah dia continuity atau dia Fisher. Oke. Yang kedua, kita melihat lagi banyaknya data. Oke. Banyaknya data itu ada 15, artinya datanya kurang dari 20, maka kita sudah pasti menyatakan dia mengambil fokusnya adalah uji Fisher. Kemudian kita perhatikan di sini shell-nya
4 shell, di mana nilai frekuensi harapannya kurang dari 5. Di sini kita bisa perhatikan nilai eksak signifikannya sini, karena tadi adalah Fisher, maka kita perhatikan nilai Fisher untuk signya itu adalah sebesar 0,041. Oke. Nah, di sini kemudian nilai estimate-nya kita perhatikan nilai OD-nya, odds ratio 4, biasanya disingkat dengan OR. Nah, itu adalah 17,5, artinya dia memiliki peluang sebesar 17,5 kali, ya. Oke. Di sini adalah membaca nilai output SPSS-nya. Sekarang kita kembali ke PowerPoint kita. Oke. Oke, ini adalah tampilan outputnya, dimana nilai expect count-nya sebesar diinterpretasikan ada sebanyak 5 dari 6. Oke, 5 dari 6 lulus ujian mengikuti les privat. Kemudian dimana nilai atau sebesar 83,3%. Kemudian 2 dari 9 itu sebesar 22, artinya nilai ekspektasinya expect count-nya 4,2, 4,8, kemudian 2,8, 3,2, kurang dari 5. Oke. Kemudian chi-square-nya, nah tadi sudah disinggung sedikit. Chi-square-nya kita lihat adalah nilai Fisher eksaknya sebesar 0,041. Nah, di sini kita perhatikan syaratnya dia dinyatakan signifikan, ada hubungan jika nilai alfa sig-nya kurang dari nilai alfanya, yaitu 0,05. Nilai yang kita peroleh adalah 0,041, menunjukkan kalau dia kurang dari 0,05, maka dia ada hubungan atau H0-nya diterima. Nah, keterbatasan pada uji square ini adalah tidak menggambarkan kekuatan secara hubungan. Untuk mengetahui gambaran hubungannya, maka kita perhatikan tadi nilai OR atau odds ratio. Nah, di sini dia nilai odd-nya, kita perhatikan. Ini salah ya keterangannya ya. Di sini ada sekitar 17,95 atau sekitar dari 95 koefisien intervalnya ada sekitar memiliki peluangnya itu adalah sebesar 17,5 gitu ya nilai OR-nya. Sedangkan untuk nilai RR-nya adalah 3,750. Oke. Sekian untuk materi uji chi-square kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang.